Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa beribadah bersama kembali dalam tayangan YouTube GUPDI Ketami. Kita akan mulai ibadah kita akan masuk di dalam doa dan kita akan angkat satu pujian. Yesus, Kau telah memulai.
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan hari ini Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan, untuk kami boleh berbakti, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan memuji Engkau, kiranya Engkau hadir Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Saya akan membacakan satu ayat yang saya kutip dari Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya percaya kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau memuji, membesarkan nama Tuhan, mau menyembah Tuhan, Tuhan akan ada di dalam hati kita. Kita akan puji namanya, kita akan besarkan namanya, serukan namanya. Pujian yang sudah kita pujikan, serukan namanya karena dia adalah Allah yang sangat luar biasa, Allah yang perkasa mulia karena dia adalah Yesus, nama di atas segala nama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa lagi dan kita akan angkat satu pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
setiap kehidupan kita. Tuhan mau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada
Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Engkau memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua, baik yang mendengar dan belajar bersama kami saat ini. Biar Roh-Mu bekerja atas kami dan memberi kemampuan untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat segala pekerjaan iblis yang akan mengganggu kami saat ini. Terima kasih Tuhan, awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Satu kemurahan Allah yang luar biasa, kalau pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat pada akhir-akhir ini ya, kita masih dicekam oleh kondisi ya, situasi yang membuat setiap orang ya mungkin merasa tertekan. Nah, namun puji nama Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberikan satu kedamaian pertolongan daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun ya saat-saat ini yang tidak sambat, saudara. Baik dalam hal apapun ya, terlebih dalam hal ekonomi. Beberapa hari yang lalu ya, ada seorang ya yang bercerita kepada saya bahwa saya berjualan ya, berbeda sekali dengan keadaan-keadaan yang sebelum ya terjadinya COVID-19 ini. Namun puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita anak-anak Tuhan juga mengalaminya ya, kita semua pasti ingin dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita semua ingin dipulihkan oleh Tuhan. Namun bagaimana caranya supaya kita ini bisa dipulihkan oleh Tuhan? Apa yang harus saudara dan saya perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya Allah memulihkan kehidupan kita. Apalagi pada saat-saat sekarang ini, saudara. Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-11 dan 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. Demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah ya akan memulihkan keadaan kita, keberadaan kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya perhatikan supaya kita betul-betul dipulihkan oleh Tuhan ya, apapun yang kita hadapi itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Demikian juga saat ini kepada saudara dan saya. Yang pertama dikatakan kita harus tetap rajin ya, giat dalam melayani Tuhan,
Itu yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap rajin, kita harus tetap giat di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak hanya kita menyampaikan firman Tuhan, tidak. Tetapi banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ya, mungkin dalam hal kita berdoa, mungkin dalam hal kita memuji nama Tuhan, pimpin pujian dan sebagainya, dan banyak lagi. Ya, kita harus bangun itu, kita harus ada tetap di situ, rajin, giat, ya, untuk melayani Tuhan. Walau bagaimanapun keadaan kita, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap menyukakan hati Tuhan. Itulah yang harus kita perhatikan supaya saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Ya, tetap rajin melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya, jangan sampai kehidupan kita ini walaupun kita terjepit sekalipun, ya, kita mengecewakan hati Tuhan. Tuhan, saya kok begini toh Tuhan. Tuhan, saya kok begitu tuh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperhatikan umatnya. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Ya, Dia mau memulihkan saudara dan saya, asal kita tetap rajin untuk melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, saudara. Seperti Rasul Paulus katakan di sini, layanilah Tuhan, ya. Dan itu jangan sampai berhenti sampai kita dipanggil Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya supaya Allah itu memulihkan keberadaan kita pada saat ini, ya. Mungkin ekonomi kita dan sebagainya di depan sudah saya katakan. Yang kedua, walaupun keadaan seperti ini, kita harus tetap bersuka cita, ya. Kita harus tetap bersuka cita. Seperti juga kata Rasul Paulus, ya, dia katakan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa kita harus tetap bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin rasanya berat, ya, dalam menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana Allah mengajak kita untuk bersukacita, rasanya berat sekali. Banyak orang-orang yang sudah mulai sambat, ya. Tetapi itulah kemauan Tuhan, itulah keinginan Tuhan, khususnya bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan. Tentunya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menolong kita. Dia akan senantiasa ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Tetap bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap bersukacita, ya, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, bae wong Kristen kuwi, ya, senajan to keadaan seperti ini, ya, dia tetap kelihatan ceria, dia tetap kelihatan bersukacita, ya. Bukannya munafik, bukan, tetapi itulah kemauan Tuhan, kehendak Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita harus tetap bersukacita di dalam pengharapan, berharap kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya hal yang kedua ini, ya, walaupun sulit, mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa bersukacita dalam hal apapun, berharap kepada Dia yang memberikan
pertolongan kepada saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal yang kedua, ya. Untuk kita dipulihkan Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Lalu yang ketiga, saudara, yang harus kita perhatikan, kita harus tetap sabar. Seperti Rama katakan tadi, ya. Kita harus bersabar di dalam ayat yang ke-12 tadi. Sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali Tuhan katakan, sabar dalam kesesakan. Ya. Kalau kita mungkin bisa katakan, Bu, sabar kui ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Betul saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita manusia, sabar itu ada batasnya. Ya. Tetapi Tuhan kehendaki, kalau kita mau dipulihkan oleh Dia, kita harus sabar, ya, dalam menghadapi kesesakan. Apalagi seperti saat ini. Ya, tadi sore, ya, saya dicurhati, ya, saya sama Bapak Gembala dicurhati. Seorang ibu juga, ya, yang ada di Jekles, dia katakan, Bu, saya ini dalam menghadapi kesulitan seperti ini, saya terus menangis. Ya. Saya katakan, kamu harus sabar. Menangis tidak apa-apa, ya. Menangislah kepada Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Itu yang perlu kamu lakukan. Iya Bu, betul. Dengan demikian saya dipulihkan, saya diberikan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sabar di dalam kesesakan. Seperti tadi di depan saya katakan, walaupun itu sulit untuk kita lakukan, tetapi itulah kehendak Tuhan supaya kita tetap sabar. Jangan sampai kita mengeluh seperti apa yang dilakukan bangsa Israel. Dia bersungut-sungut di dalam menghadapi kesulitan. Ya, bahkan dia berkata kepada Tuhan, "Woi, nak dek sana Tuhan, ya, aku nek kene koyo ngene iki ndak iso mangan, sulit untuk makan, sulit untuk minum." Saudara, bersungut-sungut. Enak di negeri orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita bersungut-sungut walaupun kita menghadapi satu kesulitan yang luar biasa. Tuhan katakan sabar di dalam kesesakan. Kalau kita lakukan itu, kalau kita tetap ada di dalam kesabaran kita, maka Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan kita, ya. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, dalam kehidupan mungkin kita, pekerjaan kita, ya, mungkin di dalam kita berusaha. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memulihkan kalau kita senantiasa sabar, ya. Kita sabar. Itu yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini, bagaimana supaya Tuhan itu mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Di samping yang pertama tadi, ya, kita harus tetap rajin, giat melayani Dia. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap sabar dalam kesesakan. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata Rasul Paulus, kita harus tetap bertekun di dalam doa, ya. Itu sangat penting bagi kita semua, bertekun di dalam doa. Berapa kali saudara berdoa kepada Tuhan? Berapa jam saudara berdoa kepada Tuhan? Ya. Mungkin saudara katakan, 5 kali, waktu makan pagi, siang, sore, ya, waktu bangun tidur, mau tidur dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk senantiasa tetap
bertekun di dalam doa. Walaupun situasi kondisi seperti saat ini, itu yang Tuhan mau, ya. Itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita putus di dalam doa kita. Jangan sampai kita jemu untuk melakukan berdoa ya kepada Tuhan. Juga di dalam 1 Tesalonika di situ dikatakan, ya, Rasul Paulus katakan 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berarti apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan saudara dan saya, kita harus tetap berdoa. Di situ Tuhan akan memulihkan kita, ya. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menolong kita. Maka sukacita itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap berdoa, tentunya harus didasari dengan satu iman, percaya penuh bahwa Yesus itu akan menolong kita, memulihkan kita. Nah, itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk kita, ya, mau dipulihkan oleh Tuhan. Dengan kita tetap melayani Dia, dengan kita tetap bersukacita, ya, di dalam pengharapan kita kepada Dia, dan kita harus tetap sabar dalam menghadapi apapun. Demikian juga kita harus senantiasa tetap berdoa, maka Tuhan akan memulihkan dan menolong kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah memberkati saudara dan saya dalam menghadapi situasi kondisi seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa, dan kita akan angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dalam situasi seperti ini Engkau akan memulihkan kami, Engkau akan menolong kami, supaya kami tetap terus ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara Bapa, kami percaya bahwa Roh Allah akan meneruskan kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga Tuhan, hidup kami tetap dapat memuliakan nama Tuhan dalam kondisi apapun. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memulihkan kami, memulihkan keberadaan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Biarlah kebenaran firman Tuhan tadi boleh menjadi berkat dan kita boleh memberkati orang lain. Sebelum kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, sebentar lagi kita akan mengalami masa new normal di mana kita diperbolehkan untuk keluar, tetapi dengan protokol kesehatan COVID-19. Saya berharap kita semuanya kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah, tetap di rumah saja, dan kalau perlu untuk keluar, kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tetap memakai masker, untuk tetap mencuci tangan dengan benar. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini, Ibu Gembala, untuk menaikkan doa penutup. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita akan sama-sama masuk di dalam doa kembali. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin acara ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami percaya apa yang kami lakukan saat ini semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan saat ini yang mendengarkan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, kami juga menyerahkan pada saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memberkati mereka. Tuhan senantiasa turut campur dalam kehidupan mereka. Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Tuhan yang menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau akan menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, sebentar kami akan, oh Tuhan, selesai ibadah ini, bahkan kami yang ada di rumah Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau menyertai kami, supaya kami boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Demikian yang ada di rumah Engkau juga akan senantiasa menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik pekerjaan mereka, baik oh Tuhan, perekonomian mereka Tuhan memberkati, sebagaimana firman-Mu Tuhan memulihkan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami mohon kepadamu, curahkanlah berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat Allah, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pagi hari ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus mulai pagi hari ini
sampai Yesus datang kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.